ngerok nana tadi gitu kan. Diserit istilahnya Pak, diserit. Ini gitu. Ini geleng dia gitu. Kurintil jadi poeng kan we. Deg-degan ya. Kapung kursi. Nah, pun uyut, aku kan rada ahli karena aku di pagaian kawitan uyut. Nanti membara kan itu pakai malica. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bidzalik amin. Faidatun hadhihi faidatun ariya ta'ya faidah. Faidah itu kata-kata anu bermanfaat, berfaedah. Qala para dosa jumhurul ulama'i, sebagian besar seseorangna ulama-ulama. Dupi dawuhna para ulama mayoritas teh kieu. Innat tafakkura, sanyana tafakkur. Tafakkur teh mikir. Eta ala khamsati aujuhin, eta tetep kabagi 5 pirang-pirang bagian. Jadi ngemut teh mikir teh kabagi sabaraha 5 bagian. Nu kahiji imma fi ayatillahi, aya kalana ngemut kana pirang-pirang ayat-ayatna Allah. Wa yalzamu sareng ngajadikeun, ngalazimkeun imbasna tina urang mikir kana ayat-ayatna Allah. Buka ada jalmi naon at-tawajjuh, madep atanapi deus atanapi usul ilahi ka Gusti Allah. Wal yaqinu nu kadua buah dari mikir kana ayat-ayat Allah, tanda-tanda kakawasan Allah teh mantak ngalahirkeun yakin bi ka Gusti Allah. Geus aya moal aya kamang-mangan deui. Nah, jadi bagian nomor kahiji tina ngemut teh nomor kahiji ngemut kana tanda-tanda kekuasaan Allah, maka akan melahirkan urang teh bakal lebih dekat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sareng yakin pasti ayana pangeran, ayana Gusti Allah. Ya. Aya urang ngabahas momen dirgahayu kemerdekaan RI anu ka-78. Jadi Bapak, negara Indonesia teh lahirna kaping 17 kan. Agustus 17 bulan 8 1945. Nah, ada apa di balik angka tersebut? Keajaiban. Angka 17 itu gabungan dari angka 1 dan 7. Kalau dipisah, angka 1 itu wujud sifat Allah, yaitu Ahad, Atanabi Esa, Atanabi sifat wahdaniyah. Jadi sifat Allah teh Esa, hiji. Hiji teh moal bisa dibagi dua. Bilangan 1 tidak bisa dibagi dua. Bisa sih bisa, kita pecahan setengah dan setengah. Harus ya? Jadi orang ibadah ke Allah teh moal bisa diduakeun jeung ku sasaha. Moal bisa ngarejeun sareng burabari. Bari neangan alas, bari neangan materi tidak bisa.
Satu. Yang kedua, angka 7 itu siroka dalam satu minggu itu ada berapa hari? Ada 7 hari. Saminggu itu ayat 7 poin. Timimiti ahad ya Pak. Bilangan yang pertama itu ahad Pak. Al-ahad, al-itsnaini, Senin. Ahad itu minggu kan? Al-ahad pasti dikawinkan dari angka 1 lagi. Itu simbol Allah Subhanahu wa taala itu memang Tuhan yang Maha Esa, satu. Yang kedua al-itsnaini atau hari Senin. Yang kedua as-sulasa'u, Selasa. Yang keempat al-arbi'a'u, Rebo. Yang kelima al-khamis, Kamis. Yang keenam al-jumu'ah, Jumat. Yang ketujuh as-sabtu. Nah, hari nu paling dikhawatirkan itu hari Sabtu. Kenapa? Hari Sabtu itu harinya orang-orang Yahudi. Maka ketika kaum di desa Aila itu kaum Nabi Daud untuk salah dina Al-Quran itu dijelaskan ulah musud dina poe Sabtu. Anehna dina poe Sabtu teh lauk teh nyorang kala luhur. Gubernana teh. Lamun sami dina poe Sabtu, lauk teh teu nyorang teu kala luhur. Jadi esen yang lauk teh. Padahal hari anu dilarang. Akhirnya kaum desa Aila tadi melanggar larangan Allah. Wa kunu qiradatan khosiin di Al-Qur'an kan gitu. Akhirnya penduduk kampung tersebut jadi monyet kabeh. Harita lamun melanggar larangan Allah, konsekuensinya seperti itu. Dosanya. Jadi angka 1 itu siloka Allah Subhanahu wa taala itu esa, yang kedua 7 itu dalam satu minggu ada 7 hari. Mantap. Dalam satu minggu itu harus ingat kepada angka 1. Maksudnya ingat ke Gusti Allah. Nah, ketika 17 itu orang bisa mikir, Pak, 17 itu arti dari 1 hari 1 malam itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu anu seueurna 17 rakaat. Hitungnya. Subuh 2 rakaat. Zuhur 4 jadi genap. Asar 4 jadi 10. Maghrib 13 tambah isya 4 jadi 17 kan. Jadi Bapak Ibu sadayana, untuk mengisi kemerdekaan ini jangan sampai melupakan angka 17. Maksudnya jaga sholat 05 waktu. Karena kejadian di alam dunia itu Pak tidak ada yang kebetulan. Mual aya kejadian di alam dunia anu wah kebenaran tidak ada Pak. Pas lapar kebenaran aya nu ngiring mual aya. Pas lapar kebenaran di imati aya sangu. Aya sangu sater bedahnya jadi aya sangu. Ayo makan. Ya kan? Oh, Bapak di Masjid Danan, Masjid Baitul Makmur ayeuna. Pas hayang kopi ujuk-ujuk ayahnya nyuguhan kopi. Buktinya kamar itu aya kopi. Artinya tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah direncanakan oleh Allah. Sama 17 Agustus pun seperti itu. Memang masana kemerdekaan Indonesia itu dihajar ke Allah itu terjadi tanggal 17 bulan 8. Yang kedua, angka 17 itu simbol tina sholat rawatib jumlah rakaatnya 17. Jadi jangan sampai kita hanya melaksanakan sholat wajib saja, tapi harus dengan sholat sunat. 2 rakaat memang subuh, dulu 2 rakaat memang zuhur 4 ya. 2 rakaat satosna zuhur genep, 4 rakaat memang asar. Jadi memang idealnya Pak, sholat sunnah qobliyah asar itu 4 rakaat, lain 2 rakaat. Nya daripada hendak-hendak manya 2 rakaat kita naon gitu maksudnya. Jadi 10 kan? 2 subuh, qobliyah zuhur 2, 4, ba'diyah zuhur 2 jadi genep, 4 rakaat memang asar jadi 10. Tambah 2 rakaat satosna maghrib 12. 2 rakaat sameme isya 14.
2 rakaat satosna Isya 16 hiji dina witir. Jadi sadayana aya 17 rakaat. Usahakan dalam sehari semalam laksanakan sholat sunat rawatib nu 17 rakaat. Ya, jadi sholat sunat rawatib teh diumpamakeun batina mun dagang mah. Sal Imam Ghazali dina kitab Bidayatul Hidayah, al fardu ra'sul mal. Melaksanakan kewajiban itu diibaratkan bandana, modalna, jenisna. Menakang icalan cilok modal 200.000 sumpama jadi cilok 400 siki. Sasiki nanti dijual 1.000. Jadi bisa jadi duit 400.000 kan. Tapi lamun dina hari eta, hari tate Pak. Ngan payu 200 siki otomatis kan ngan balik modal kan. Men kira-kira lamun dagang pas modal unggul rugi atau nabi untung? Untung. Rugi. Oh, burung hat. Saya jang putut. Jeung ngopi. Saya jang kopina. Saya jang beli bensin. Budak di mah yang jajan. Can beli gas. Jang beli gas. Ongkos gawe gitu ka ngakosan. Itu diibaratkan orang yang melaksanakan perintah Allah hanya yang wajibnya saja. Wajib namanya bungkul. Kena sunnah. Nah beda non iya sunat iya. Ya dia ada sunat iya. Padahal rugi. Ada rugi. Komo teu dagang-dagang acan. Nyarek untung di mana dagangnya itu? Nu dagang di cangkaruan untung. Komo nu dagang. Da abi makan sieun rugi. Yang ngaran dagang mah geus biasa resiko. Mun teu untung rugi. Mun teu rugi bangkrut geus gitu-gitu. Cuma harus ingat, semakin ke tengah lautan itu angin semakin kencang. Ibarat orang rumah tangga, ibarat orang penumpak kapal laut, Pak. Beki ka tengah, beki laut atau beki tarik angin apa? Tarik. Ditarik. Nu matak peselancar sih, Pak. Nu olahraga selancar sih, Pak. Papan selancar. Mun di bibir pantai mah ada aliman. Nda seru. Sebab anginnya saeutik di pantai mah. Tah lamun geus ke tengah lautan, tarik angin. Artinya semakin tinggi kedudukan, semakin luhur jabatan kita, Pak. Semakin banyak tantangan, semakin banyak ujian, semakin banyak cobaan. Ya sudah, itu kehidupan seperti itu, sunatullah. 17 ya. Jadi 17 yang ketiga itu artinya ketika bulan suci Ramadan Allah ngalungsurkeun Al-Qur'an kaping sabaraha? 17 Ramadan yang terkenal dengan malam nuzulul Qur'an. Kaping sabaraha? 17. Artinya apa? Kita itu selama menikmati kemerdekaan di Indonesia itu harus ingat pada angka 17. Maksudnya menjaga sholat 5 waktu, menjaga sholat sunat rawatibnya. Yang ketiga itu harus membaca Al-Quran, minimal membaca Al-Quran. Ngarek wau kumaha jeung Quran dibaca kita harus. Nah, itu konsekuensi dari adanya 17 Agustus 1945. Lajeng 1 tambah 7 menjumlahkan jadi angka 8. Muncullah 8. 17 bulan 8. Ya kan? Agustus bulan keberapa? 8 kan? Itu hasil dari angka 1 dan 7, maka melahirkan angka 8. Makanya 17 Agustus itu terjadi pas bulan 8. Nah, 8 itu simbol di sawarga teh ayat 8 panto. Mun narka ayat 7 panto. 8 panto sawarga teh naon? Timimiti sawarga Firdaus, Darussalam, Aden, sawarga Naim, sawarga Ma'wa,
Sadaya ayat 8. Artinya di Indonesia itu surga dunia, Pak. Karena surga dunia maka maksiat pun di mana-mana nangis. Tekatalah, tekatahan. Maksiat nu di alam dunia aya kami di Indonesia deh, Pak. Prostitusi online aya, perjudian aya, perzinahan aya, begal aya, korupsi subur. Maka Pak, saking suburna Indonesia, melakukan we jadi di Indonesia. Sebab lamun bade melaksanakan itu mah tinggal dicecep dan ngumpul batangnya. Jadi pasal itu di negara lain belum tentu. Cuma mual jadi we. Bapak nyecepkeun batang sangkut di Mekah. Garing boro-boro jadi. Datang dusan. Batu tusik. Nah, Waktu kamu kali lu macul. Dan menang. Batu jengkelek gitu lah gitu. Subhanallah itu batu. Iya hotel, eta gunung batu jengkelek. Kumaha mun aya gempa sih teh kan hotel. dia kata orang. Beda awalnya magnet tak kuat gitu. Aya gunung magnet gitu. Iya. Lanjut 1945. Satu itu kembali kepada Allah. Jadi dalam satu minggu harus ingat kepada Allah. Simbol ingat kepada Allah itu ada dalam angka 19. 19 itu satu itu Allah, 9 itu jumlah wali songo ayat di Indonesia ayat salapan. Yang kedua 9 itu jumlah rakaat dalam sholat 5 waktu itu ada 9. 2 rakaat subuh. 4 rakaat ayat deh. Ayat kan zuhur, asar, isya. 2 jeung 4 genep. Nu 3 rakaat ayat deh. Ayat maghrib. Genep jeung 3 sabaraha? Salapan. Makanya rokok di samsu akana 2, 3, 4 itu dari bilangan sholat kan jaga gabat. Mantap orang-orang Cina itu pinter, mudah menguasai duniawi, mudah menguasai akses dunia karena dia apal bilangan-bilangan sholat. Memangnya nggak dua angka 2, 3, 4 rokok di samsu saat bukan? Orang Chinese, orang Tionghoa, orang Islam nama cangkaruang ngerti angka 2 kilo 4 yang ngerti. Ya kan ji itu kan 2, sam itu kan 3, su itu 4 jadi 2, 3, 4. Fatsal ji samsu filter. Makanya pala liter. 2 tambah 3 sabar 5, 4 tambah 5. Kenapa? Itu akan ada dalam angka 19. Maksudnya harus menjaga bilangan rakaat sholat. Kudu ngalaksanakan sholat 5 waktu. Nah, angka 19 itu, Pak. Angka 19 itu jumlah malaikat zabaniyah nu aya dina neraka 18 jumlah. Bisa terpersantun baca dina kitab. Kami pelai terang kenal seorang malaikat eta malah mau dipayun. Itu Kami teh pasti naos percaya. percaya. Yang kedua, 19 itu jumlah huruf yang ada dalam bismillah. Ya. Jumlah huruf nu aya dina basmalah ya sabariji ayat 18. Makanya setiap kitab pasti dikawitan ku lafaz bismillah. Setiap buku cetak dikawitan baca bismillah. Dina undangan pernikahan bismillah dewe. Karena apa? Karena bismillah itu angkanya ada 19, bukan angka. Huruf yang ada dalam bismillah itu ada 19. Hitung ya. B, sin, mim, alif 4 ya, lam 5, ro, he 7, mim 8, nun 8, alif 10, lam 11, ro. Oh, anu kan
Salah hitung. Yang hitung. Tadi lafaz jalalah tadi itu. Alhamdulillah. B, sin, mim, alif dina lafaz jalalah 4. Lam lafaz jalalah 5. Lam di jalalah 6. H 7. Alif 8. Lam 8. Ro 10. He 11. Mim 12. Nun 13. Alif di 14. Ro 15. He iya mim sadayana ya 18. Bisi Bapak penasaran mangga dicek nyalira tidak seueur lapar bismillah. Pisah-pisahkan hurufna. Bisa-bisa kan? Artinya kalau kita membiasakan membaca bismillah dalam semua aktivitas, insya Allah dilindungi ke Allah tina siksaan anak malaikat zabaniyah di nana. Tapi kunaon abi berangkat kok silaka cenah. Cuma itu. Berarti cilaka itu lebih baik daripada selamat. Cilaka itu mungkin kaki Anda banyak dipakai maksiat. Atau yang kedua teguran dari Allah supaya banyak mengingat Allah. Sadana aya cilaka kan sok inget kan nyilakakeun teh. Ingat karena dosa kunaon urang cilaka boga dosa naon. Tah, iktibarnya seperti itu. Jadi tidak ada takdir nu goreng jeung urang teh tidak ada. Tidak ada bahasa takdir kejam, tidak ada. Takdir itu menyakitkan soten cek makhluk. Tapi lamun cek Gusti Allah khairihi wa syarrihi minallah. Rek goreng, rek alus, munggu Allah mah tetap sayang. Jelas ya? Jelas. Makanya kudu mikir jangan ada bisa dahar. Dahar sare ulin. Dahar di sare ulin. Ada apa dari angka 17 bulan 8 1945 itu apa? Nah, 19 itu Pak ulangi ya. Jumlah zabani malaikat zabani yang ada di neraka. Yang kedua 19 itu jumlah huruf nu aya dina lafaz bismillah. 4 itu jumlah arah mata angin. Timur, barat, utara, selatan. Ngan sakitu-kitu. Nah eta tenggara Pak. Barat laut, barat daya eta mah pecahan bilangan mah. Bilangan pecahan aya setengah, seperempat, 3/4 eta pecahan bilangan pecahan. Itu gabungan dari angka mun barat mun barat terus jeung utara berarti kan barat laut. Mun timur jeung utara digabungan timur laut. Mun kahandap tenggara aya barat daya, aya timur laut, aya tenggara, aya barat laut. Tapi intinya kan dari 4 arah mata angin. Maksudnya lamun bapak cicing di wetan, di kulon, di kaler, di kidul, kudu ingat angka hiji. Maksudnya ingat ke Allah melalui sholat 5 waktu. Nah 5 tadi itu wujud dari pelaksana sholat 5 waktu. Jadi jami nu bagja teh jami nu bisa ngaraksa sholat 5 waktu. Makana Pancasila teh kunaon aya 5 silana dari sholat 5 waktu. Jadi di Indonesia tidak mungkin dan tidak usah membuat negara Islam. Karena dengan Pancasila itu asal usulnya diambil dari Al-Qur'an. Jadi tekudunya negara Islam. Lembaga mana nu diakui oleh pemerintah? DTA diakui pemerintah. Pesantren disamakan dengan sekolah umum. Di Mekah malah ya, di Syria tidak ada. Tidak ada ma'had atau pesantren yang diakui kualitasnya, kesetaraannya oleh pemerintah kecuali di Indonesia. Saking bagaimana pemerintah Indonesia. Ya, jadi tidak usah mendirikan negara Indonesia
cukup mempertahankan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945. Nawawi awal dari pembukaan Undang Dasar 1945 itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang bukan dari kekuatan bangsa Indonesia merdeka ya Pak. Bangsa Indonesia bisa apa sih Pak? Perang dia pakai bambu runcing Pak. Secara logika tidak mungkin menang Pak. Nah kali-kali mikir tadinya Pak. Nudi payunan tank baja, aya meriam, aya pesawat tempur, aya helikopter, aya bom. Urang bukan naon? Bambu runcing. Subhanallah. Subhanallah. Karena baheulana para pejuang kita menjaga angka 1945. Menjaga angka 17 tadi. Maksudnya menjaga sholat 5 waktu plus sholat sunat-sunatnya. Itu pahlawan itu mujahid Pak, syuhada itu. Pahlawan itu bahasa nasional. Bahasa kita, bahasa orang Indonesia menyebut pahlawan. Secara Quran itu orang-orang yang mati syahid fisabilillah Pak. Mantap dina mengisi kemerdekaan itu. Jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Terido Pak. Bisa yang apa? Mana hirup kene Pak? Hirup kene gak apa? Nu mati teh jasadna unggul Pak. Nu mati teh jasadna. Rohna itu tidak akan pernah mengalami kematian. Jenderal Sudirman hirup kene. Rohna maksudnya apa? Iya. Imam Bonjol, Teku Umar, Pak, Cut Nyadin, Pangeran Diponegoro, Pak, dan lain sebagainya. Sederet itu kan pahlawan-pahlawan nasional nu kasobor. Nu terkenal di sejarah jutaan, Pak. Ngan urang teu awu. Mantak saena ngayakeun riyadhah heula, tawasul heula, tahlil heula. Hadiah ka para pahlawan. Pahlawan itu syuhada, orang-orang yang mati syahid fisabilillah. Coba lamun teu merdeka Pak. Pengajian ieu ge moal bisa. Salat berjamaah ge sieun. Harus berterima kasih kepada para pahlawan. Kumaha carana? Nya tadi kembali angka 17. Kalau Anda beragama Islam, laksanakan sholat 5 waktu nu jumlahna 17 rakaat. Baru para pahlawan akan senang, akan ridho dengan melihat kelakuan kita sehari-hari seperti ini. Jelas Pak? Jelas. Mantap kudu mikir jalan teh. Tah, jadi Pak, kenapa angka 9 itu angka paling tinggi? Karena 9 itu memuat bilangan-bilangan sholat 5 waktu. Nya kata David kan nanya. Nu 2 rakaat aya teh aya. Nu 4 rakaat aya teh aya genep. Nu 3 rakaat aya teh aya jadi salapan. Sudah tidak ada lagi angka paling tinggi kecuali angka 9. Pajangan itu angka 10. Angka 10 itu perpaduan angka 1 dan 0. Ente mandiri Pak. Maksudnya bergantung dengan angka lain. Apa hebatnya Pak? Kalau kita bergantung dengan tetangga, hebatnya di mana sih Pak? Sarua orang ya Pak. Hirup dihirup dan dinyawaan, dimaotan, dirizkian, dimilikan. Hebatnya di mana sih? Kita itu tidak punya kehebatan sama sekali karena kita bergantung kepada orang lain, bergantung dengan Allah. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Sok hebatnya naon dibere atau nabi numere hebat numere non dibere Hebat. numere hebat di mana-mana gitu. Nyayogikeun pada melanjang batur membuka lapangan pekerjaan atau kita mencari pekerjaan. Hebat mana? Hebat nu membuka lapangan pekerjaan. Sokang daripada nganggur mayu di damel di abdi sampainya 100.000. Ya berarti orang yang memberikan pekerjaan kepada orang lain itu berarti lebih mampu daripada orang yang dipekerjakan. Harta sesuai. Itu bedanya subjek dan objek.
Nah, biasakan dalam diri kita Allah itu jadikan sebagai subjek, bukan objek. Subjek itu pelaku segala-galanya, itu namanya subjek. Nah, kita itu objek, termasuk Nabi Isa, termasuk patung itu kok dijadikan pangeran teh kumaha. Jadi, maka bahasa Al-Qur'an mengatakan kaburat kalimatan takhruju min afwahi iyaquluna illa kadiban. Apa yang dia katakan itu sudah terlanjur keluar dari mulut mereka. Sebenarnya apa yang mereka katakan itu bohong, tidak ada. Contoh, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Lata itu jadikan pangeran, keluar dari mulut kita. Padahal kenyataannya kan batu, bukan pangeran. Menabi muriling kapawinan. Lurah ieu pangeran atau nabi batu. Jawabannya mesti diberi duit 100.000 tetap batu lain pangeran. Duka mun ka urang India. Beda sok urang India masuk. Nah, kada batu. Nu nyembah seuneu. Seuneu tak pangeran. Seuneu. Eta sarua jeung Bapak hiji tambah hiji saberapa? 10. Bapak menyebutkan kata-kata dua itu dipaksa tanggapi keluar dari hati nurani sendiri. Keluar di hati nurani sorangan. Tanpa dipaksa, tanpa diiming-iming pun 1 tambah 1 ya 2. Nah itu yang dimaksud kebenaran anu hakiki Pak. Al-haqqu bila nidham sayyidhabu bil batil ma'an nidham. Kebenaran tanpa di style, di setting sedemikian rupa akan dikalahkan dengan kebatilan yang masif. Harus ya. Hak kebenaran tanpa didesain Pak, diatur sedemikian rupa akan dikalahkan dengan kebatilan atau kejahatan atau keburukan atau kejelekan yang diatur secara teratur, secara masif. Banyak Pak. Nah, kembali kepada materi tadi Pak. Jadi Pak, urang teh kudu apa? Jadi nu dimaksud kebenaran hakiki teh Pak, kebenaran absolut teh siapapun akan mengatakan 1 tambah 1 ya 2. 2 tambah 2 ya 4. Itu kebenaran hakiki seperti itu. Ya walau bagaimanapun ya api ya tetap api, bukan pangeran, bukan Tuhan. Batu ya batu, bukan pangeran. Yang mengatakan pangeran siapa? Yang mereka. In huwa illa samaitum asma'u. Jadi apa yang mereka katakan itu keluar dari mulut dia. Sebenarnya ya bukan pangeran, ya tetap batu. Sama patung ya batu, ya patung bukan pangeran. Jimat ya cincin ya cincin, batu akik ya batu akik, batu ali ya batu ali. Kongkoran ya kongkoran. Ya terus sumpah batu tadi dikatakan pangeran, sifat pangerannya di mana? Jelas ya? Nah itu yang dimaksud soal Allah kaburat kalimatan takhruju min afwahi iyaquluna illa kadiban. Jadi apa yang mereka katakan itu tidak terbukti. Kan ngajadikan pangeran itu manehanana Pak. Firaun mengaku-ngaku jadi pangeran. Manusia kok jadikan pangeran. Terus sebelum Firaun lahir pangeran asal. Yang betul itu kabina-bina. Tuhan mati. Tuhan mati. Orang kersane Tuhan kersane aja. Ngadoa Tuhan keridit ke mana? Pangeranna jangan geus maut. Hanya lucu. Kertawasul kemana ayo pantona. Mantap ayat kursi itu dijadikan identitasnya Allah itu ada dalam ayat kursi. Allah itu siapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oh Allah teh al hayyu, zat hidup. Al qayyum, zat yang berdiri sendiri. Bapak hidup sorangan tuh. Teu aya ngahirupkeun. Ini lebih terang kita hebatnya di mana?
Memang hirup nama tapi dihirupkan kan. Allah mah hirup kusorangan jumeneng nyali rapat teu aya mimitina moal aya tungtungna nu ngahirupkeun nu ngamaotkeun. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah teh moal kasipatan nundutan wala naumun jeung moal sare. Nabi Isa nya kantos sare nya dahar. Jadi kunaon dijadikan pangeran. Firaun nya sare nya nundutan nya dahar nya pae. Jadi letak pangerannya di mana? Sifat pangerannya tidak ada. Batu dicat kusurangan, dimataan kusurangan, disembah kusurangan. Jadi letak sifat pangerannya di mana? Tidak ada. Itu kan sama seperti kayak Abdi nyebutkan Lurah Sahri itu umurnya 20 tahun. Nyatanya sudah 80 tahun. Ya logikanya seperti itu supaya paham. Ya, gitu. Lurah Sahri itu anaknya 10 buktinya nganti tilu anaknya. Salah, apa yang kita katakan itu salah. Tidak terbukti kebenarannya. Ya sama, orang-orang yang mengatakan, orang kafir mengatakan iya itu panggilan Nabi. Sarwa yang mengatakan Lurah Sahri itu umurnya 20 tahun. Nyatanya 80 tahun. Lurah Sahri itu bukna hidung kene, jaguar itu, dan nanti semakin itu. Jelas ya? Jadi kebenaran absolut itu bisa dikatakan oleh siapapun. Sanes Abdi Wungkul, Pak Yus boleh, Pak MD boleh, Pak Lurah boleh, sanaja lain ajinya. Jangan sampai gara-gara kita belum bisa melaksanakan amalan, kita tidak bisa memberikan ceramah atau mengajak kepada orang lain. Contoh, sholat tahajud sunat saya. Sanajan abdi nyali jarang ngalaksanakan sholat tahajud, saya tetap mengajak orang lain untuk ingat sholat tahajud, ingat sholat duha. Non bedana, abdi nanya tukang lacur, hiji tambah hiji berat 2. Budak letiknya hiji tambah hiji 2. Kabupati hiji tambah hiji 2. Nah, jawaban gua itu kebenaran absolut yang bisa dikatakan oleh siapapun tanpa ada iming-iming, tanpa imbalan apapun, tetap tambah 1 tambah 1 jumlahnya 2. Non bedana maya bapak ibu melaksanakan sholat sunat, sholat wajib 5 waktu jeung berjamaah pira ku hayang diburuhan ka sawarga. Non bedana 1 tambah 1 engke lamun rek dibuahan 10.000 abdi ngajawabna 2. Bedanya naon? Jelas ya, Pak? Jelas. Jadi ulah sakayang diburuhan bae kumaha di ditu lah kumaha subuh Allah rek sabar rek ka mana ge. Geus aya titik sulisna. Nu penting laksanakeun piwaragan Allah ulah sampai ngalanggar larangan Allah. Da Allah geus kuningan, Pak. Tempat urang numpang saena teh di mana? Rek ka sawarga rek ka neraka Allah lebih tahu. Tidak usah mendikte. Nah itu yang dimaksud kaburat kalimatan takhruju min afwahim iyaquluna illa kadiba. Apa yang mereka katakan itu tidak terbukti alias bohong, alias dusta. Nyatanya Lurah Sahri sudah 80 tahun. Lain 20 tahun. Nyatanya Pak Lurah Sahri sudah menjabat sebagai lurah Beni Rasa, sudah pensiun. Itu sebagai contoh supaya hati. Bukan lurah lagi sekalian Nanti jadi bukan dius guru, bukan pensiunan. Itu baru lanjut guru ulah sebetulnya. Iya itu sama dengan makan. Terus pugu-pugu batu dijadikan pangeran, pugu-pugu pangan poe dijadikan sesembahan, pugu-pugu Firaun teh makhluk biasa. Jadi bodoh teh ampun. bintang lain gitu. Lah ya apa bedanya? Urang Jakarta nyebutkan Lurah Sahri teh umuran 20 tahun kene, buukna hideung, jag-jagoan bisa lompat,
Benghar anaknya 10. Bedanya apa? Kenyataannya kan tidak seperti itu, tidak terbukti, Pak. Terbukti. Sama mengatakan ini istri saya soten ayeuna. Engke mah maneh geus maot jadi janda kan, henteu salila jadi pamajikan maneh kan? Supaya ngerti, Pak. Abi ngobrol itu. Ini anak saya soten, kamu menikah dengan istrinya, punya anak jadi anak kamu. Lamun bapak maot ieu yatim. Pamajikan anak dikawin ku tatangga. Nu apa usaha, Pak? Jadi status itu tidak selamanya ada dalam diri makhluk. Itu yang dimaksud temporer atau sementara. Beda dengan Allah. Makanya Abi nanya, fa'lam annahu la ilaha illallah tiba. Kita cuma bersaksi sebagai saksi asyhadu alla ilaha illallah. Bersaksi karena sebelum alam dunia diciptakan Allah sudah ada belum? Sudah ada. Sebelum ada surga dan neraka Allah sudah ada belum? Sudah ada. Makanya karena tosa ayat tibalana kita cuma bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Abdi bersaksi ti aya pangeran anu wujud salian di Gusti Allah. Sebagai saksi saja, Pak. Kenapa? Karena sebelum ada surga dan neraka Allah sudah ada dari dulu, Pak. Jadi Allah tidak butuh kita. Bayangkan, Pak, orang teu dibutuhkeun ku pangeran, tapi pangeran teu eureun-eureun mere rezeki. Abdi datang ka Palurah, beda aya kepentingan. Mun teu butuh mah moal datang. Kartos maksudna. Coba Allah mere rezeki, mere nyawa ka urang, dimilikan, dihirupan. Tapi Allah tidak punya kepentingan dengan kita. Bager atau Nabi bager? Bagus, Pak. Itu yang disebut sifat ar-Rahman itu ya di situ. Terbutuh ka urang, tapi terus-terusan dimilikan diri siang. Sok ayeuna lamun bapak teu bisa ngareha, ak minta tolong ka saha? Ulah bere oksigen. Artinya yang menjadikan kita hidup itu bukan oksigen. Oksigen itu sebagai alat bantu cara supaya kita bisa hidup fasilitas, bukan jantung, bukan hati. Bagian. Cuma itu sebagai wasilah kita bisa hidup. Bukti nah lamun jalma maut, oksigen masih loba di mana-mana oksigen bisa oksigen. Tapi jalma maut, berarti oksigen itu bukan satu-satunya cara supaya dia hidup. Kalau seumpama kita hidup gara-gara ada jantung, ada hati, ada ginjal, ada oksigen, berarti yang pertama kali diciptakan oleh Allah dalam rahim itu oksigen halah, jantung halah. Tapi kan kenyataannya tidak. Nu diciptakan naon sebumba darah. Oksigen apa di mana kene? Jantungnya di mana kene? Jelas tuh? Ya. Nah mikir sekali-kali tadinya, Pak. Supaya hidup ente. Waduh. Malu we hidup teh, Pak. Meramut we. Tak aya gairah hidup. Sakali-kali mikirkannya, lamun urang bisa menyelami kehidupan, ngabahas ilmu nepikeun ka akar-akar, nepikeun ka dagingna insyaallah hidup teh bakal tenang mulai hari ini. Terus ya jadi simbol dari angka 17 bulan 8 1945 itu kita harus ingat kepada Allah melalui sholat 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada yang manfaatkan. Amin. Mudah-mudahan sadayana al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal